Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Agama Islam Multikultural akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama yaitu Zainal Abidin Irfan, kemudian saya Rita Ain Kolbi dan Ikarima.
Poin yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Maksudnya di sini kita belajar apa sih pendidikan agama Islam itu terlebih dahulu. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya yaitu dasar dan tujuan pendidikan agama Islam. Di sini dasar-dasarnya ada 3. Yang pertama yaitu dasar dari segi yuridis atau hukum dasar. Maksudnya dasar-dasar pelaksanaan pendidikan agama yang berasal dari peraturan-peraturan yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah atau lembaga formal lainnya. Kemudian dasar yang kedua yakni dasar religius. Dimaksud dasar religius adalah dasar-dasar yang bersumber dari ajaran agama Islam yang tertera dalam Al-Quran. Menurut ajaran Islam, bahwa melaksanakan ajaran agama Islam atau pendidikan agama merupakan suatu perintah dari Allah dan merupakan ibadah kepadanya. Seperti yang termaktub dalam firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 195. Yang ketiga, dasar sosial psikologis. Dasar psikologis itu dasar yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan, setiap manusia membutuhkan adanya suatu pegangan hidup, dan salah satunya adalah agama. Agama ini merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Artinya, rasa kebutuhan terhadap agama telah ditetapkan seiring dengan proses penciptaan manusia. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam menurut kurikulum PAI yaitu pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan serta pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pembelajaran pada sekolah yang diberikan oleh guru itu adalah untuk meningkatkan keimanan siswa dengan cara memberikan pembelajaran materi-materi tentang agama Islam dan juga mengajarkan siswa bukan hanya untuk memahami pelajaran itu tapi untuk mengamalkannya atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga keimanan itu bisa bertambah dan terus berkembang dengan adanya pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam, yaitu
Yang pertama, toleransi atau dalam agama Islam bisa disebut dengan tasamuh, yaitu yang dimaksud toleransi atau tasamuh adalah modal utama dalam menghadapi keragaman dan perbedaan. Toleransi bisa bermakna penerimaan, kebebasan beragama, dan perlindungan undang-undang bagi hak asasi manusia dan warga negara. Jadi, toleransi ini yang disebut adalah sama-sama menghargai perbedaan dan bisa bersama-sama walaupun adanya perbedaan-perbedaan. Terus yang kedua adalah kemajumukan atau pluralitas, keanekaragaman, diversitas, dan kepelbagian atau heterogenitas serta bermacam-macam atau multiformisme masyarakat dan kebudayaan di Indonesia merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan yang tidak bisa ditolak. Poin yang terakhir dari materi ini adalah teori penanaman nilai-nilai multikultural dalam pendidikan agama Islam. Di sini, teori penanaman nilai-nilai multikultural ada beberapa pendekatan. Di antaranya ada 3 pendekatan. Yang pertama, melalui pendekatan belajar. Melalui pendekatan belajar ini, dimaksudkan dengan berbagai nilai yang sudah ada tersebut perlu dan penting untuk dapat dikembangkan semaksimal mungkin. Kemudian pendekatan yang kedua, melalui strategi pembelajaran. Secara umum, strategi merupakan garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dan yang terakhir, melalui metode pembelajaran. Melalui metode pembelajaran ini ada 2 metode. Yang pertama, metode diskusi dan metode tanya jawab. Sekian dari kami. Saya mewakili dari kelompok 6, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.